Selamat pagi anak-anak. Kita mau bersama-sama mengikuti Kapel Baptis. Kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti ibadah selanjutnya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pagi ini untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kapel kami hari ini. Tuhan pimpin dan sertai sehingga kami bisa mengikuti kapel ini dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah kapel kami ini dari awal sampai akhir nanti Tuhan menyertai dan memimpin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Bapa, ku datang menyembah-Mu di sini. Dan kita akan lipat tangan, kita mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah
rasaku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Halo, selamat pagi anak-anak Tuhan. Bagaimana kabarnya? Wah, sehat ya, tetap setia dan semangat. Sebelum Pak Robi menyampaikan cerita dan anak-anak mendengarkan cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Pada kapel kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang berbicara kepada kami melalui cerita pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah anak-anak yang ada di rumah, yang melihat kapel pada saat hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan waktu kapel ini dalam kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, pada kapel pada hari ini kita akan belajar mengenai bersyukur. Anak-anak tahu apa itu bersyukur? Tahu ya, pasti ya. Setiap hari kita melakukan ucapan syukur atau bisa dikatakan ucapan terima kasih. Nah, bersyukur yang seperti apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Bersyukur kepada Tuhan akan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, di Alkitab, di Injil Lukas, ada sebuah kisah tentang seorang yang mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menerima sesuatu. Kira-kira siapa ya? Dan mengucap syukur karena apa ya? Anak-anak penasaran? Mau tahu? Kita akan lihat video berikut ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi anak-anak sudah melihat video tadi. Ada 10 orang kusta yang ditemui Yesus atau bertemu dengan Yesus saat Yesus sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem, yaitu tepatnya di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Nah, di situ orang-orang kusta, kalian tahu penyakit kusta ya, jadi kulitnya kering, kemudian itu sebagai penyakit yang orang Yahudi pada saat itu menilai penyakit itu adalah kutukan atau hukuman atas dosa-dosa tertentu. Nah, orang kusta ini meminta pertolongan kepada Yesus. Guru, kasihanilah kami. Nah, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dia memberikan perintah kepada 10 orang kusta ini untuk pergi menghadap kepada imam. Dan tanpa basa-basi 10 orang kusta ini mengikuti perintah Yesus. Benar ya tadi ya, mereka berjalan menuju para imam dan di pertengahan jalan mereka menjadi sembuh karena mereka mengikuti perintah Yesus dan mereka percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan. Dari 10 orang itu, kalau tadi adik-adik lihat, hanya ada berapa? 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus tadi sempat bertanya ya, bukankah ada 10 orang tadi yang merasakan sakit kusta dan 10 orang juga yang sembuh? Yang 9 kemana? Si 1 orang kusta ini bingung juga kan mau menjawabnya. Tapi tenang, Tuhan Yesus tidak membutuhkan alasan, tidak membutuhkan balasan atas setiap apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada setiap manusia. Tapi Tuhan Yesus sangat senang kepada 1 orang dari 10 orang itu yang kembali kepada dia untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah suatu berkat yang luar biasa atau anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus bersyukur. Gimana sih caranya bersyukur? Kita bersyukur melalui berdoa. Pasti melalui berdoa. Anak-anak, pagi ini ketika bangun tidur sudah berdoa, sudah mengucap syukur, sudah berterima kasih karena tidurnya nyenyak, karena semalam sudah dijagai Tuhan, sehingga pagi-pagi merasakan nafas kehidupan, merasakan aktivitas, bisa sekolah dari rumah, bisa melihat papa mama, bisa merasakan kasih dari keluarga, dan lain sebagainya. Itu karena Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak dan kita semua. Sehingga kita gak boleh lupa untuk mengucap syukur. Karena ucapan syukur ini adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus ngomong kepada kita, kita harus bersyukur senantiasa. Senantiasa itu berarti terus menerus. Setiap waktu, dalam keadaan apapun. Ini kita sedang berada pada saat
keadaan pandemik dan anak-anak harus belajar di rumah, bahkan kapel dari rumah. Kita bersyukur nggak? Bersyukur. Anak-anak dapat kesehatan, bersyukur? Bersyukur. Papa mama masih bisa bekerja, bersyukur? Bersyukur. Bapak ibu guru masih semangat untuk ngajar anak-anak, masih terus memberikan perhatian kepada anak-anak. Anak-anak harus bersyukur ya, bersyukur. Segala sesuatu kalau kita lakukan dengan ucapan syukur, pasti akan menghasilkan hal yang baik. Berbeda dengan kalau kita bersungut-sungut atau tidak menerima keadaan itu. Keadaannya kayak gini, aku pengen gini, gini, ini gak asik. Yuk kita coba untuk selalu mengucap syukur. Melihat sisi baiknya, melihat hal yang baik, akan kasih Tuhan kepada kita yang tidak pernah berhenti. Jadi jangan lupa untuk bersyukur ya. Meski saat ini keadaan kita memang sedang tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk kita kembali lagi bertemu, sekolah bersama, kapel bersama, bahkan berkumpul keluarga dengan yang lainnya bersama-sama juga dalam keadaan yang baik. Jadi ucapan syukur pada pagi hari ini yang kita pelajari, Tuhan memberikan kepada kita hal yang baik, Tuhan memberikan kesempatan pada kita juga hal yang buruk. Untuk itu kita harus selalu bersyukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami mau senantiasa bersyukur, terus berdoa karena hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Mungkin juga kami merasakan kesusahan, tapi kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau terus belajar bersyukur dalam setiap keadaan apapun, karena kami yakin Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kau berkati anak-anak yang sekolah di rumah Tuhan, Kau berikan kepintaran, bahkan orang tua Kau berikan hati dan pengertian kepada anak-anak untuk terus mendukung anaknya dalam belajar dan mengikuti daring yang ada. Dan kami guru-guru yang ada di sekolah juga Engkau berkati, supaya kami diberikan kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa mengajar dan memberikan moral yang baik kepada anak-anak kami Tuhan. Kau berkati yayasan ini dari TK, SD, SMP, segala sesuatunya kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah penerimaan siswa baru yang saat ini kami masih buka Tuhan, Engkau kirimkan anak-anak yang ingin disekolahkan di tempat ini, dibentuk karakternya serupa dengan Kristus, dan kami pun siap sebagai guru-guru akan mengajar mereka dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Robi. Kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Nah, anak-anak, sebelum kita akan mengakhiri kapel kita hari ini, Ibu Rita akan memberikan pengumuman. Anak-anak, Ibu Rita mengingatkan untuk setiap hari Jumat mengikuti kapel sekolah baptis. Jam berapa ya? Jam 10 pagi sampai jam 10.30. Nah, oke. Selanjutnya Ibu Rita mengundang anak-anak SMP untuk mengikuti acara PRBI setiap hari Sabtu sore jam 6. Nah, jam 6 sore anak-anak boleh mengikuti ibadah PRBI. Dan Ibu Rita mengajak anak-anak dari TK, SD, dan SMP untuk mengikuti sekolah minggu di channel Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang hari Minggu jam 8 pagi. Oke anak-anak, kita akan bertemu dalam kapel minggu depan. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.